Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Nur Haliza. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teks argumentasi. Apa sih teks argumentasi itu? Berikut penjelasannya. Seperti yang kita ketahui, argumentasi berarti pendapat, sehingga teks argumentasi secara umum diberikan dalam bentuk pendapat penulis. Meskipun teks argumentasi berupa pendapat, namun biasanya disertai dengan pemaparan ide, gagasan, atau pendapat tersebut benar melalui alasan-alasan logis. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teks argumentasi adalah bacaan yang memuat perkembangan paragraf dengan isi bacaan yang bertujuan untuk meyakinkan atau membujuk pembaca agar memiliki pemikiran yang sama dengan penulis. Penulisan teks argumentasi dapat berupa ide, gagasan, pendapat dengan disertai analogi, contoh, penjelasan argumen yang kuat sehingga membuat pembaca terpengaruh dengan isi yang ada di dalam bacaan. Ide pokok paragraf argumentasi berupa pendapat, ide, atau gagasan penulis. Kemudian, ide pokok tersebut diperluas yang menyertakan ulasan pendapat dilengkapi dengan alasan logis. Sebagai penguat argumen, biasanya teks argumentasi juga dilengkapi dengan fakta-fakta aktual atau hasil penelitian. Dengan menyertakan alasan, fakta, atau bukti tersebut, diharapkan lebih dapat meyakinkan pembaca. Secara garis besar, paragraf argumentasi atau teks argumentasi memiliki 3 unsur utama yang harus ada. Ketiga unsur tersebut adalah pendahuluan, yang kedua tubuh argumen, yang ketiga kesimpulan. Memiliki 3 struktur utama tidak berarti dalam satu bacaan hanya 3 paragraf. Dalam satu bacaan teks argumentasi dapat memungkinkan memiliki lebih dari 3 paragraf. Beberapa paragraf dapat mewakili pendahuluan, beberapa paragraf dapat mewakili tubuh argumen, dan beberapa paragraf lainnya mewakili kesimpulan. Struktur teks argumentasi. Yang pertama, bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan dari teks argumentasi memuat argumen yang akan disampaikan atau menunjukkan dasar dari sebuah argumentasi yang akan disampaikan oleh penulis. Bagian ini perlu dibuat sangat menarik agar dapat memikat perhatian pembaca. Yang kedua, pada bagian tubuh argumen. Isi yang disampaikan berfokus pada usaha untuk membuktikan pendapat atau gagasan yang telah dituliskan pada bagian pendahuluan. Tulisan dapat berupa alasan logis, fakta, atau data yang mendukung pendapat yang akan disampaikan. Tulisan sebaiknya disampaikan harus dianalisis, disusun, dan dikemukakan dengan mengadakan observasi, eksperimen, penyusun fakta, dan jalan pikir yang logis, sehingga nantinya dapat dicapai kesimpulan yang benar. Struktur teks argumentasi yang terakhir adalah simpulan atau ringkasan. Tujuan dari bagian ini adalah untuk menunjukkan kepada para pembaca bahwa gagasan yang diberikan sesuai dengan kebenaran. Tulisan pada bagian kesimpulan disampaikan melalui proses penalaran yang dapat diterima sebagai suatu yang logis, mencakup keseluruhan dari isi bacaan atau teks argumentasi yang diberikan dari seluruh bagian. Setiap bacaan memiliki ciri-ciri khusus tersendiri, begitu juga dengan teks argumentasi. Ciri-ciri teks argumentasi ditandai dengan bacaan yang banyak memuat ide, gagasan, atau pendapat dari penulis. Bacaan yang diberikan juga disertai dengan alasan logis, bukti, dan data. Tujuan dari penggunaan alasan logis, bukti, dan data tersebut digunakan untuk mengiring pembaca agar mempercayai tulisan yang dibuat oleh penulis. Berdasarkan cara pengembangan topik utama, teks argumentasi atau paragraf argumentasi dapat digolongkan menjadi 2, yaitu paragraf argumentasi sebab akibat dan paragraf argumentasi akibat sebab. Paragraf argumentasi sebab akibat diawali dengan pendapat yang akan menjadi sebab atau alasan dari topik atau permasalahan. Kemudian paragraf dikembangkan dan mengarah ke kesimpulan umum yang merupakan akibat dari sebab pada bagian awal. Paragraf argumentasi akibat sebab merupakan kebalikan dari paragraf sebab akibat yang telah dibahas sebelumnya.
Pola pada paragraf argumentasi akibat sebab diawali dengan akibat atau dampak berupa ulasan ide atau gagasan atau pendapat, dan pada bagian akhir memuat sebab dari suatu permasalahan. Nah, masuk kita ke contoh teks argumentasi yang berjudul Pemerataan Pendidikan di Indonesia. Bagian pertama, bagian pendahuluannya. Pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia dapat dikatakan sangat tidak merata. Pada umumnya, kualitas pendidikan di daerah kota lebih unggul dari wilayah yang jauh dari perkotaan atau daerah pelosok. Kondisi ini didukung dengan fasilitas kota yang lebih memadai daripada wilayah pelosok. Hal ini membuat banyak wilayah pelosok yang susah berkembang. Contoh kedua yaitu bagian tubuh argumentasi. Seperti yang telah sedikit disinggung di atas, bahwa fasilitas yang diberikan di wilayah kota lebih memadai, sehingga rakyat kota mendapatkan akses yang mudah dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Sedangkan masyarakat di wilayah desa, mereka perlu merantau untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak seperti universitas yang ada di kota. Belum lagi ditambah fasilitas penunjang lain yang sangat lengkap seperti adanya perpustakaan, rekreasi edukatif, dan fasilitas penunjang lain yang dimiliki oleh daerah perkotaan. Bahkan, masyarakat kota juga didukung oleh akses pendukung lain, misalnya jalan dan transportasi umum. Sebagian besar fasilitas tersebut tidak dimiliki oleh masyarakat yang ada di desa. Atau bagian terakhir yaitu kesimpulan. Kualitas pendidikan di Indonesia yang tidak merata dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Namun, penyebab utama dari kurang meratanya pendidikan di Indonesia disebabkan oleh fasilitas untuk mendapatkan pendidikan tersebut. Wilayah kota memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan pendidikan. Kondisi sebaliknya yang terjadi di wilayah desa. Perlu upaya yang harus dilakukan untuk melakukan pemerataan pendidikan di Indonesia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah membangun fasilitas dan akses yang mudah untuk seluruh wilayah di Indonesia. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kita semua. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.